Alkitab gampang kok. Sambil bekerja belajar Alkitab. Gak usah itu sekolah Alkitab lagi. Manfaatkan talenta kita masing-masing. Berada di kerja apa, pertanian, peternakan, teknik, kerja, jasa. Sambil belajar Alkitab. Berkat beliau, sekarang para anak muda, remaja-remaja banyak yang jadi YouTuber gara-gara Pak Saifuddin Ibrahim ini. Debat yang paling baru kali ini adalah debat mempergunakan penutup mata untuk menjawab tantangan dari Rudy Yohannes. Walaupun perdebatannya kadang-kadang tidak ilmiah, kadang hanya retorika saja, tapi penonton antusias mengikutinya. Sesuaikan dengan surah 2 ayat 79. Banyak Silakan, yang terima kasih. mempertontonkan kebodohan. Diminta apa, jawabannya apa. Kadang perdebatannya seperti mafia. Maaf mengatakan mafia. Nggak usah ditambah-tambahin. Nggak perlu itu sekolah agama. Jadi sekolah-sekolah STT di Indonesia itu hapus semuanya. Itulah suara Saifuddin Ibrahim dalam mengungkapkan gagasannya. Terkesan seperti asal bunyi, tidak memikirkan dampak dari ucapannya. Hapus saja semuanya. Lalu bagaimana orang Kristen untuk mendalami iman dan keyakinan mereka? Anehnya itu pendeta Saifuddin Ibrahim banyak pengikutnya. Setiap channel YouTube-nya selalu diikuti banyak orang. Untungnya itu banyak para debater muda. Alkitab gampang kok. Sambil bekerja belajar Alkitab. Gak usah itu sekolah Alkitab lagi. Manfaatkan talenta kita masing-masing. Berada di kerja apa, pertanian, peternakan, teknik, kerja, jasa. Sambil belajar Alkitab. Video ini 3 anak Pak Saifuddin Ibrahim sedang menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah diajarkan ilmu-ilmu membunuh pada zaman dahulu. Coba kita dengarkan ucapan Saifuddin Ibrahim berikut ini. Karena anak-anak orang Kristen itu tidak nyaman menitipkan anaknya di SDN. Takut dibully. Makan babi ya lu. Anak kita sudah ketakutan di situ. Kalau Golda, kemudian Dahlia Margaret dibully, saya barisan paling depan. Bela adik-adik saya perempuan itu. Ya, Masya Allah. Sampai harus seperti itu, Bi. Memang dahulu-dahulu kemudian kita selek yang sangat hebat ya, karena tentu saja waktu masih jadi ustadz, santri-santri Abi itu pernah diajarin cara membunuh manusia lain. Terkesan sekarang ini antar umat agama Abi udah pernah bunuh itu belum non-muslim saat itu. Kan perintahnya Quran. Dan itu pun sudah mendalami Islam. Iya kan? Nah terus 3 anaknya ini pernah nggak diajarin bunuh non-muslim dah? Aku aja nggak pernah diajarin. Pernah nggak bang? Aku aja nggak pernah pegang senjata. adalah Artinya apa? artis. Kalau misalnya kita tanya seperti itu kepada Abi jawabnya enggak. Ya Tampaknya clear permasalahan ini, dan para pendengar bisa mengambil hikmah dari gerakan Saifuddin Ibrahim. Terkesan sangat jahat sekali. Coba kita tengok para buzzer yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin saja buzzer juga kelak banyak manfaatnya, seperti Pak Saifuddin Ibrahim. Mereka membalik-balikan realita. Yang baik menjadi buruk, yang buruk seperti lebih baik. Bahkan di antara mereka ada yang mengaku terang-terangan bahwa ini adalah usaha mencari rupiah. Tampaknya lebih mulia orang-orang yang memanfaatkan Pak Saifuddin Ibrahim. Usul menghapus 300 ayat Al-Quran justru malah dibaca. Sekarang banyak orang yang justru mempelajari ajaran Quran. Banjir mu'alaf pun berada di mana-mana. Mungkin orang non-muslim juga terus bertambah berkat Saifuddin Ibrahim ini. Yang berkurang itu adalah kaum ateis atau aliran kepercayaan. Semoga saja begitu keadaannya.
sehingga Partai Komunis Gaya Baru itu tidak bangkit di Indonesia. Saya secara pribadi menyarankan debat antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha seperti dalam contoh di awal video ini terus digalakkan, karena ini sangat mencerdaskan. Tampak debatnya penuh tawa dan begitu bersahabat, walaupun prinsip-prinsip diungkapkan dengan penuh emosi. Dan ketika aku alam tuka mengajarkan kepada engkau kitab wal hikmata, dan hikmat Debater anak muda muslim berikut ini hafal tentang ayat Al-Quran dengan terjemahannya secara detail, dipublikasikan oleh aplikasi YouTube. Tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan semacam ini hidup berkat jasanya Bapak Saifuddin Ibrahim. Bang Rudi gitu, tentang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Meskipun saya tidak tahu ayatnya, mungkin Bang Rudi yang hafal gitu ya, karena Bibelnya. Nah, di sini saya hanya membuktikan bahwa umat Islam itu berdiskusi meskipun pakai penutup mata, dia tidak memakai asumsi. Jadi, tema kita hari ini tidak akan keluar dari pembahasan Isa atau Yesus di Bibel. Kalau keluar maka saya tidak akan jawab. Oke, terima kasih. Baik. Walaupun Rudy Yohanes ini dalam setiap perdebatan selalu memotong pembicaraan lawan, tapi kali ini dia mengikuti aturan dengan penuh disiplin. Dengan cara menutup mata, dia mengeluarkan konsep-konsep Injil yang dia pelajari, walaupun tidak menjawab apa yang ditanyakan. Dia hanya menyebutkan nama ayat, tidak menyebutkan isi ayat itu sendiri. Berubah. Ya, selamat malam kepada saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Dan terima kasih juga dan selamat malam kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kawan-kawan, malam ini seperti PA, saya juga akan menjelaskan kenapa kami harus melakukan tutup mata. Ya, kemarin saya mencabar mereka untuk tutup mata. Ya, tujuannya sederhana bahwa kami ingin memberikan edukasi kepada kalian bahwa orang Kristen pun mampu berbicara tentang kitab sucinya. Tadinya kami mau 2 lawan 100 ya, aku dan Pak Pompom. Kadang arogansinya seperti Pak Saifuddin Ibrahim menantang 2 lawan 100. Kenyataannya hanya 1 lawan 1 saja, seperti sudah keteteran. Seperti tampak dalam diskusi berikut ini, Rudy Yohanes tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sekarang bagaimana saya menggambarkan Yesus itu? Saya akan memulai daripada Yesaya 43 ayat 11. Namun patut diakui, hampir setiap ayat dia mampu menjelaskan isi secara keseluruhan. Walaupun harus dibuktikan apakah benar bunyinya seperti itu, karena dia tidak mengungkapkannya. Dan ketika kita membaca Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu di kota Daud, ya, itu mengenai sang juru selamat atau Tuhan kita, dan Lukas 1 ayat 47 mengenai juru selamat itu. Nah, kemudian kawan-kawan datanglah malaikat Jibril ya memberitakan kepada Maria. Itu bisa kita baca di Matius 1 dan Lukas juga bisa kita lihat situ ya kawan-kawan ya. Kemudian yang terjadi adalah Yesus firman Allah menjadi manusia. Itu di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Bapa di sorga, maka firman adalah Bapa itu sendiri. Kemudian kita masuk di Yohanes 1 ayat 14, firman itu sudah hadir di dalam dunia, dia telah menjadi daging. Daging itu adalah yang bernama Yesus. Ya, Kong. Rudy Yohanes juga mengakui bahwa dia hanya hafal-hafal Injil terjemahan. Ketika diajak berbicara tentang Injil berbahasa Ibrani, dia pasti menolaknya. Dan lanjut kepada dia dibawa iblis bertemu dengan dibawa Roh Kudus bertemu dengan iblis di Matius 4. Kemudian Yesus mencari murid-murid dimulai dari Matius 10, dibacakanlah murid-muridnya, dan pada ayat 8 mereka diberi kuasa.
Kemudian beranjak lagi pada peristiwa malam perjamuan. Terutama ketika dikonfrontasi bahwa terjemahan Injil Ibrani dengan Injil berbahasa Indonesia itu jauh berbeda seperti Tuhan dengan Tuhan. Para pengikut Yudi Yohanes juga sama, menolak untuk menerjemahkan Injil berbahasa Ibrani. Saya juga hanya menyediakan satu tempat ya kawan-kawan ya, bahwa kalau mereka memaksakan Yesus adalah Nabi Isa adalah Yesus, itu nggak rumit kawan. Maka kita akan merujuk kepada surah An-Nisa 157 itu, bahwa Isa itu tidak disalib ya, dan tidak juga dibunuh ya. Di dalam Injil ada di Matius 27 ya. Kita baca mulai dari 28 sampai seterusnya. Tampaknya Rudi Yohanes hanya menyebutkan ayat-ayat saja tanpa menjelaskan secara rinci kalimat-kalimat di dalam Injil itu bagaimana bunyinya. Tapi dia cukup menjelaskan bahwa di ayat itu berbicara tentang hal ini atau hal itu. Berbeda dengan debater dari pihak Muslim yang jelas mengungkapkan makna setiap kata-katanya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan mengenai Yesus kalau memang dipaksakan harus menjadi seperti Nabi Isa dipaksakan menjadi Yesus. Karena jelas-jelas mereka pun tidak akan menerima kawan bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Maka Yesus yang tidak Tuhan hanya satu, namanya Yesus Barabas. Yang ya. diminta itu ayatnya bunyinya bagaimana, bukan retorika, bahkan menciptakan Yesus Barabas. Yesus Barabas itu dari mana bunyi kalimatnya, ada di Injil apa dan lain sebagainya. Dia tidak bisa menjelaskan itu. Ya. Disalib dan dia menyerahkan nyawanya di kayu salib dan kemudian dia terangkat ke surga seperti yang dituliskan di Kisah Para Rasul 1 itu ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan seterusnya itu ya, kepada orang Galilea dibilang begitu, kenapa engkau tercengang-cengang, hari ini engkau melihat Yesus naik ke surga, begitu pula nanti kedatangannya ya, bahwa dia dalam awan. Tentu semua pendengar mengakui kehebatan Rudi Yohanes yang hafal tentang ayat-ayat Injil walaupun tidak mengungkapkan kata-kata yang ada di dalamnya. Ini adalah debat yang patut dicontoh antara pemeluk agama Kristen dengan agama Islam. Perdebatannya tidak seperti Saifuddin Ibrahim yang kadang-kadang mengolok-olok. Di sini tidak ada pengolok-olokan itu. Ada beberapa Yesus. Nah, sebentar ya. Siapa yang bisa melihat layar aku tersebut? Karena mata mereka ditutup sehingga mengalami kesulitan melihat layar YouTube. Ini adalah bukti sportivitasnya. Sangat jauh dengan diskusi-diskusi yang digelar dengan Saifuddin Ibrahim yang kadang tertawa melecehkan. saya juga gelap banget ini apa yang dilihat. Izin ya, minta tolong lah. Ini adalah era baru debat Islam Muslim yang betul-betul sportif, bersahabat. Walaupun tertawa bukan melecehkan agama atau dalil-dalil, tetapi tertawa karena teknis ini. Lihatin channel saya juga bang, karena saya nggak bisa lihat sama sekali. Ya, jadi tolong dimonitor sedikit sekali aja. Dalam suatu kisah, pernah Rudi Yohanes YouTube-nya di-delete oleh pemilik umat Islam. Para pendebat ini justru banyak menolong Rudi untuk memulihkan YouTube miliknya itu. Terbukti bahwa debat streaming di YouTube seperti ini mengakibatkan persahabatan begitu terjalin erat. Mereka saling tolong-menolong seperti yang terjadi di dalam perdebatan di channel ini. Ya. Oke, silakan dilanjut, mungkin kita ulang aja ya, tadi kepotongnya lama soalnya. Silakan Bang Yusuf. Oke, saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Rudi. Bang Rudi ini terlalu berlebih-lebihan gitu, mengatakan tentang Allah, bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sebagaimana di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171. Di situ berbunyi seperti apa? Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agamamu. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surah An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah,
Jadi wala taqulu illallah wala taqulu 'alallah illal haqq gitu. Nah, artinya apa? Janganlah kamu mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Nah, sesungguhnya apa tadi? Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi Isa itu hanyalah utusan Allah. Lalu mau dilarikan Bang Rudi ke Yesus Barnabas. Apakah Yesus Barnabas tersebut ibunya Maria? Apakah Yesus Barnabas tersebut adalah Rasulullah atau utusan Allah? Jelas bukan. Nah, Isa yang dimaksud adalah ibunya bernama Maria. Kan udah jelas di dalam Al-Quran banyak dikatakan Isa bin Maryam. Terus Bang Rudi mengatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Di situ lagi-lagi tercatat dengan Isa putra Maria. Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahu. Dia tidak dibunuh dan tidak pula disalib. Lalu Bang Rudi mau melarikannya ke Yesus Barnabas. Ya jelas itu berbeda. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 tadi, benar dia diciptakan dan kalimatnya gitu loh Bang Rudi. Apakah Yesus Barnabas itu diciptakan dari kalimatnya? Juga bukan gitu Bang Rudi. Nah, kalau saya ingin melihat pernyataan Bang Rudi tadi, seakan-akan Bang Rudi tidak mengakui Isa itu adalah Yesus gitu, meskipun background yang berbeda gitu ya. Nah, tetapi bin-nya sama dan di Al-Quran bin-nya juga sama. Hanya saja saya di sini ingin bertanya jadinya kepada Bang Rudi. Sebenarnya Yesus Barnabas ini muncul pertama kali di telinga saya gitu ya, karena saya nggak mempelajari Kristen gitu Bang Rudi. Nah, tolong Bang Rudi jabarkan dengan penutup mata Bang Rudi, Yesus bin Maria itu sampai ke Daud silsilahnya bagaimana Bang Rudi? Sampai Berseba gitu. Karena yang dimaksud di sini Isa putra Maryam itu dia waqafaina ala asarihim bi Isa bin Maryam. Dia diikutkan jejaknya dari nabi-nabi Bani Israel. Nah, jadi kalau di kitab Bang Rudi, Yesus anak Daud. Tolong dijabarkan. Yesus bin Maria bin siapa sampai Berseba. Silakan. Dalam kesempatan yang diberikan dalam diskusi ini, Rudi Yohanes tidak bisa menyebutkan secara detail susunan keturunan yang diminta, tetapi hanya meminta untuk membaca Injil dengan ayat-ayat tertentu. Dia sendiri tidak menyebutkan isi daripada Injil yang dia sebutkan ayatnya tadi. Beda dengan para debater Islam yang selalu mengungkapkan kata per kata dari isi kitab sucinya. Ini adalah diskusi sehat, berbeda dengan diskusi yang diselenggarakan dengan Saifuddin Ibrahim yang selalu viral dengan tertawa, melecehkan, kadang-kadang dia meminta menghapuskan 300 ayat, bahkan sekolah Alkitab pun mereka itu berani dengan konco-konconya untuk mendukung Saifuddin Ibrahim menghapus sekolah Alkitab di samping ayat-ayat Al-Quran. Bahwa Isa putra Maryam itu selamat dari salib. Tidak mungkin seorang nabi atau utusan Allah itu mati dihinakan bagi keimanan Islam. Jadi kami mencintai Yesus, kami mencintai Isa, maka dari itu kami mengikuti ajarannya dan kami tidak akan pernah merendahkan dia. Jadi seperti itu Bang Rudi. Enggak apa-apa, sisanya silakan direset. Sementara Ustadz kita membaca dengan detail ayat-ayat Al-Quran sampai full, huruf demi huruf. Sementara Bang Rudi hanya mengulas, tidak membaca. Seharusnya ini nanti dikala Bang Rudi memaparkan ayat yang dijadikan sumber, ada yang sekren dari moderator atau dari pihak pengawas atau siapa, admin di sini. Kemudian ketika beliau membaca, Bang Rudinya sesuai nggak dengan ayat-ayat yang dia bacakan dengan tulisan yang terliteratur di situ? Ya, kalau tidak sebentar. berarti artinya Bang Rudi nggak Interupsi. Kita di sini
Sebentar, kita tidak sedang bicara tilawah di sini atau apa namanya. Tetapi bukan kita bicara hafiz, tetapi kita bicara ayat itu menjelaskan ini. Makanya aku bilang silakan buka dan bacakan, kan begitu. Jangan kalian bilang wah harus ini tidak bisa. Oke, kita lanjutkan. Ya. Boleh saya tanggapi biar tidak lama berpolemik. Ya. Saya tanya, Bapak Muhammad Sugito mau jadi volunteer? Kita seperti ini saja. Kelebihan satu narasumber mampu menghafal itu bagi penilaian pemirsa gitu ya Pak Sugito ya. Jadi kita bisa melihat kualitas narasumber masing-masing gitu. Oke, lanjut ya. Ya, Aku jawab. Nanti aku lupa apa semua yang ditanyakan dia. Ya, saya Tidak usah ulangi, terlalu ya. banyak berapa lah, tidak usah terlalu banyak berbalas pantun. Ya, makanya